Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini saya kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah seorang ibu yang kiprahnya sudah tidak perlu kita ragukan lagi, karena dibalik rasa sakit yang dia miliki, tapi dia mempunyai motivasi yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Ibu Pipit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pipit, banyak buku yang sudah kami baca gitu ya, kurang lebih ada 150 buku yang Ibu Pipit tulis ya. Nah, kalau Ibu Pipit bisa menceritakan apa sih Bu, awalnya yang benar-benar Ibu memilih dunia menulis itu menjadi yang menarik adalah menjadi terapi untuk Ibu ya. Awalnya sebetulnya karena saya umur 17 waktu itu tahun 75. Saya sudah dinyatakan 3 minggu saya in koma ya. Dulu belum ada namanya ICU, belum ada ruangan itu, tapi di ruangan isolasi 3 minggu di sana antara hidup dan mati gitu. Kemudian ketika saya memang ditakdirkan oleh Allah, saya sadar kembali. Kemudian saya berpikir gini, sudahlah, kalau Allah memang memberikan penyakit seperti ini, apapun yang diberikan oleh Allah, waktu sesedikit apapun saya ingin meninggalkan jejak gitu loh. Itu awal-awal itu. Akhirnya saya menulis puisi awalnya begitu. Karena ketika puisi saya rasakan sedikit ruang lingkupnya, akhirnya saya beralih ke novel. Nah, saya waktu itu betul-betul saya hampir tidak memiliki tujuan. Maksudnya apakah akan dapat honor atau jadi terkenal atau apa, enggak. Saya nulis. Saya ingin mengisi waktu yang diberikan oleh Allah untuk hal yang berguna. Saya kan tidak bisa sekolah lagi. Bisa saya hanya menulis, dan menulis itu bisa. Pada saat usia 17 tahun itu? Iya, udah dinyatakan nggak bisa. Saya udah di DO, di sekolah. Jadi saya kebanyakan di rumah sakit. Yang bisa saya lakukan ya hanya menulis gitu. Ketika saya ditransfusi, ya udah di buku harian dulu. Buku harian dulu. Selama 3 tahun itu saya tidak punya mesin tik. Akhirnya saya numpang mesin tik di balai desa. Balai desa di sana di Cimahi. Nulis minimal dari rumah saya bawa outline-nya, kemudian saya bikin ketik-ketik yang bunyinya tek cigarnya. Zamannya seperti enggak lah, itu peninggalan zaman Perang Dunia Kedua barangkali ya. Ini bikin sakit sebetulnya. Tapi saya senang saya nulis, dan saya tidak pernah berpikir itu jadi duit kayak apa, pokoknya nulis. Tahu-tahu 3 tahun kemudian nama saya agaknya mulai beredar karena saya kirimkan ke berbagai media. Saya dulu juga sudah punya link melalui sahabat pena. Jadi link saya titipkan ke teman saya, misalnya yang ada di NTB, misalnya yang ada di Umbulan Duparangi, misalnya di daerah Bali, saya titipin ke Ujung Pandang, saya titipin ke teman-teman yang ada di daerah, saya titip, seperti itu saya kirim. Tahu kok saya diundang ke BKJ, Dewan Kesenian Jakarta, ada Pesta Nusantara, Nusantara itu ya, pertemuan penulis sastrawan Nusantara. Nah, itu di situ akhirnya saya ketemu teman-teman. Ini yang namanya Takdir Alisa Banyak. Ini namanya Titi Sain nih. Ini itu usia berapa ya Bu? Berarti udah itu udah 19-an. Ya, udah 20-an. 20 tahun ya. Itu jadi, nama saya udah maksud saya saya udah menghasilkan uang. Udah tahu lah, orang udah mulai mengenal dengan nama puisinya. Apalagi pada saat itu mungkin di satu sisi Ibu merasakan, di saat teman-teman Ibu yang masih muda gitu merasakan kehidupan sekolah gitu ya, terus aktivitas yang lain, tapi Allah menakdirkan Ibu untuk berada di rumah sakit yang sangat cukup lama. Waktu itu Ibu menderita penyakit thalassemia. Yang artinya kalau tidak salah, jadi harus ditransfusi paling penyakit itu dari umur dari kecil tahun, itu penyakit bawaan, keturunan. Di keluarga saya ada 3 orang pembawa, tapi saya yang parah gitu, anak pertama dari 7 bersaudara. Jadi kalau 2 bulan sekali saya ditransfusi gitu. Kalau tidak transfusi ya saya ngedrop, lemas sekali. Bisa menimbulkan penyakit yang lain. Apa yang Ibu rasakan ketika melihat di masa-masa usia 17 sampai 20 tahun, Ibu bisa dibilang pada saat itu tidak bisa melakukan apa-apa? Sedih ya Bu? Sedih, waktu itu sempat juga sedih, rasa sedih. Ya iyalah, namanya juga manusia ya. Sedih saya, aduh, ke Bapak saya selalu bilang, Pak, nih mau jadi apa saya ini gitu kan. Bapak saya, yang saya ingat kalimat Bapak begini, nah kalau kamu tidak bisa menjadi
ulama tidak bisa menjadi saudagar, kata dia. Menulislah, katanya. Jadi dengan menulis kamu kan bisa berkeliling dunia. Itu saya pegang tuh sampai lama sekali. Kalau saya lagi di luar negeri, saya ingat lagi tuh kata-kata saya, kata ayah saya. Iya ya, saya berkeliling dunia. Saya sampai di Taiwan, gitu, di Taipei, di suatu tempat yang entah saya nggak terpikir di mana, di Makau yang begitu, ini di Qatar. Saya sering merenung, Allahu Akbar, kata saya. Jika engkau memang sudah menakdirkan saya, kalau saya tidak punya penyakit thalassemia ini, saya yakin saya juga tidak akan jadi apa-apa barangkali ya. Dan saya tidak menulis gitu loh, kalau saya tidak menulis, mungkin saya tidak akan sampai di sana. Gitu. Mungkin menjadi pada saat itu anak muda yang sama dengan yang lainnya ya. Pada saat itu kalau memang bisa jadi saya malah ngedak mungkin. jadi apa gitu kan, zaman saya itu ganja di mana-mana bisa beli di pinggir jalan, ganja itu beredar di mana-mana zaman saya. Saya seangkatannya Gito Rolis barangkali, sama seangkatan lah kami. Itu berebak luar biasa itu. Entah jadi apa, apalagi saya anak kolong kan, bapak saya militer. Ya, anak kolong kayak gimana ya, maksudnya aduh kayak gimana rontaknya seperti apa gitu. Ada rasa yang pernah ibu di titik yang benar-benar yang ya Allah aku pasrah. Oh, ya. Ada, pernah itu suatu saat saya sedang hamil. Saya hamil, kan dokter sudah mengatakan, aduh ini kayaknya pasien thalassemia yang pertama yang ini limpa saya sudah lin istilahnya, lin itu sudah 7 ukurannya. Itu udah kalau ke ini sedikit aja, ketoel sedikit pasti pecah gitu. Sedangkan kehamil, kalau ketendang gitu, itu kalau lagi menendang, bayi sedang menendang itu luar biasa sakitnya. Saat itu saya hanya menyebut Allah aja, Allah, hanya Allah gitu. Itu aja yang saya pikir, dan itu saya betul-betul total, engkau yang segalanya. Udah saya serahkan pada Allah aja. Nggak ingat apa maksudku sebagai seorang ibu, seorang istri, enggak. Saya fokus di situ. Allah, ini saya ingin melahirkan dengan baik dan benar. Itu aja, itu yang saya ingin. Saya betul-betul total pasrah lillahi ta'ala. Entah mau diapakan oleh Allah. Itu benar. Titik-titik yang betul-betul ketika saya bilang bukan menyerah. Saya tidak menyerah. Saat itu saya tidak menyerah. Saya tetap tiap hari itu saya ditanggung 2-3 hari sekali saya transfusi itu. Akhirnya ketika dokter mengatakan bahwa ini operasi sesar pun saya silakan. Ternyata Allah berkehendak lain. Ternyata saya melahirkan normal gitu. Allahu Akbar itu. Dan mudah. Ternyata ketika melahirkannya malahan dalam hitungan barangkali setengah jam barangkali saya. Orang kan suka dengar katanya kontraksi berjam-jam dan sebagainya. Enggak, saya cepat sekali. Itu Allah memberikan kemudahan. Ketika prosesnya itu yang lama ya, 8 bulan setengah ketika melahirkannya. Begitupun ketika yang kedua, saya kan itu udah jangan lagi ini, kalau enggak keluarkan saja gitu kan. Enggak, atau saya ngapain, udah jadi masa mau dikeluarkan. Allah udah memberikan benih ini di lahir saya ingin pertahankan. Itu aja saya pegang. Yang pertama aja saya bisa selamat, kenapa yang kedua? Akhirnya alhamdulillah dua anak saya membanggakan selama ini. Meskipun saya sakit, rumah tangga saya juga nggak begitu bagus lah ya nggak harmonis lah. Saya sempat korban KDRT. Gak apa-apa, saya sampaikan ini sebagai pembelajaran bahwa saya tetap sebagai seorang ibu kepada anak-anak mendidik bahwa inilah ibumu gitu. Dengan keterbatasan ini saya ingin membesarkan kalian semampu saya. Jadi kalian tidak bisalah bermanja-manja ke saya. Mari kita ikut berjuang, sama-sama berjuang. Artinya kalau Allah sudah berkehendak lain ya, insya Allah ya Bu ya. Terus keajaiban datang kepada Ibu Pipit. Banyak kita akan ngobrol lagi, terutama mengenai merekam jejak ya. Sahabat Zakat TV, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia.
Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya dan juga masih dengan Ibu Pipit Senja. Ibu Pipit, ceritakan lagi kepada kami mengenai buku merekam jejak. Ya, jadi gini, begitu saya mendapatkan kesempatan, saya diundang oleh Dompet Duafa Hong Kong. Waktu itu yang menjadi ininya Abdul Ghafur. Ya. Saya oleh anak murid saya yang di Hong Kong itu, sebetulnya dari 2002 kami sudah dekat gitu ya. Nadia Cahyani, saya ingat betul, dia seorang BMI, buruh migran Indonesia di Hong Kong, tapi dia seorang jadi pemimpin redaksi majalah Iqra yang dibina oleh Dompet Duafa Hong Kong. Nah, saya diundang oleh beliau ke sana. Kemudian di sanalah saya betul-betul saya all out ya, meneror para BMI Hong Kong agar mari kita rekam jejak kalian. Bahwa dengan menulis kita bisa mengubah peradaban. Saya katakan pada mereka, menulis bisa mengubah Anda yang biasa, yang menjadi pembantu rumah tangga di bangsa yang lain, tetapi Anda bisa menjadi penulis dan Anda dengan membanggakan karya sendiri, kita bisa juga keliling dunia dengan karya kita. Itu yang saya tekankan pada mereka. Menjadi inspirasi untuk Ibu menulis? Inspirator saya, ibu saya sebetulnya. Ibu saya itu kecanduan buku orangnya. Dari dulu dia ibu rumah tangga biasa, tapi luar biasa doyan bukunya, luar biasa. Kemana-mana itu selain Al-Quran, selain doa itu di bukunya pasti, di tasnya itu pasti ada buku. Jadi saya bilang, ibu begitu sukanya dengan buku, saya harus bikin buku yang banyak. Gitu waktu kecil ya, seperti itu pikiran saya. Jadi dengan berpijak pada di sekeliling saya juga pada suka buku, kayaknya dari zaman dulu perabotan di rumah ayah saya tuh 2/3 di buku aja gitu. Biasanya tema-tema apa yang Ibu angkat dalam buku sampai 150 buku? Ya, kebanyakan sih saya perempuan, tema perempuan yang terpinggirkan, perempuan korban KDRT, perempuan yang spesial, yang perempuan tangguh ya, di pinggir-pinggir jalan yang memang berjuang gitu ya, atau perempuan-perempuan ya yang dibilang oleh negara pahlawan devisa kayak gitu, itu pun menginspirasi saya. Kemudian belakangan ini saya nulis juga buku anak-anak, karena saya lihat penulis buku anak masih langka gitu. Jadi saya menemani anak-anak Indonesia dengan cerita-cerita saya. Gitu. Untuk bisa menjadikan pemimpin yang berkarakter ya Bu, insya Allah untuk anak-anak kita nanti. Nah, balik lagi tadi Ibu mengenai cerita perempuan pinggiran. Gitu. Apa sih Bu yang diangkat dan apa yang bisa membuat kita menjadi inspiratif untuk kaum muda? Ya, seharusnya anak-anak muda ya, para muda gitu. Kalau menurut saya ya, daripada misalnya demo teriak-teriak ya, lebih baik langsung action gitu loh, action langsung ke pinggir-pinggir itu betul-betul kita lihat bagaimana ada nenek-nenek gitu ya, nenek-nenek di kampung saya, dia udah nenek-nenek, kemudian dia saya pernah ke suatu kampung itu kampung kusta semuanya, nenek-nenek dia udah dengan sepuhnya gitu, dia masih bikin dari tikar pandan tuh, ada anyaman. Dia begitu kan. Itu saya tongkrongin gitu seharian, tiba dia lepas ininya satu tok. Karena kusta kan, plus cepat copot ininya, tapi dia tetap aja. Kan saya tanya, itu Bu copot, ya biar aja yang copot, sudah copot. Ini harus selesai. Saya masih punya anak, masih punya cucu yang harus saya bantu. Itu bagi saya, Allah, subhanallah, luar biasa. Apakah itu diketahui oleh orang-anak muda gitu? Coba ya, lebih baik ke pinggir-pinggir. Saya waktu kemarin ke Lampung dengan disponsori oleh Dompet Duafa juga ke Lampung, saya dengar ada seorang aktivis di sana, Mbak Kori namanya, dia cerita bagaimana menggunungnya masalah yang ada di Lampung itu tentang sampah dan maling katanya. Kok identiknya dengan itu? Jadi dia cerita bagaimana ditumpuk sampah yang penuh. Itu bagi saya ngenes dengan baru melihat foto-fotonya saja. Itu rumah di atas sampahnya itu kotoran-kotoran manusia. Ya Allah, sampai nggak ya itu yang kayak gitu? Saya gemetar gitu baru melihat fotonya gitu, saya gemetar, ya Allah, sampai nggak pikiran orang-orang yang di Jakarta ke sana nggak gitu ya? Itu kalau saya... untuk dari Ibu juga menulis mengenai KDRT. Ya, itu pun saya menulis karena saya bukannya, saya pernah ada yang menghujat buku saya, ada judulnya Dalam Semesta Cinta. Itu ada berbagai hal tentang KDRT yang saya angkat di situ.
banyak yang ini menghujat, ada juga beberapa yang menghujat maksudnya, tapi banyak yang terinspirasi. Yang terinspirasi terutama yang masuk ke saya dari inbox bahwa oh selama ini saya kok kurang bersyukur sekali karena udahlah suami saya baik banget ke saya katanya, tapi kalau telat-telat sedikit saya sudah ngamuk gitu. Dengan membaca buku Teh Vivi saya terinspirasi, oh ada yang seperti ini kata, sudah sakit kata saya, itu yang saya maksud. Nah, bukan saya membuka aib dan sebagainya, bukan ke sana yang saya inginkan, tetapi saya ingin menghimbau ada loh di dunia Anda yang memang hiruk pikuk, yang poya-poya dan sebagainya, ada loh sisi dunia perempuan yang seperti ini, yang pedih-perih seperti ini. Tahukah Anda? Gitu. Saya ingin mengabarkan pada dunia itu. Orang boleh saja menghujat saya, oh katanya mengumbar dan sebagainya. Anda tidak merasakan bagaimana kehidupan saya dan anak-anak ketika mengalami hal itu. Makanya saya sekarang ini baru saya mewakafkan rumah saya, tanah saya untuk menjadi rumah singgah khusus korban KDRT dan para perempuan yang ada di Hong Kong, di Malaysia yang tidak bisa pulang. Banyak loh yang tidak bisa pulang karena di sana tidak diakui lagi oleh keluarga. Nah itu banyak, itu saya ingin rumah singgah saya ini terbangun. Saya baru memiliki tanahnya saja, belum terbangun. Mudah-mudahan ada lah. Itu yang membuat Ibu Putih kepengen memiliki rumah singgah itu. Ingin agar mari kita bareng-bareng dengan saya, ibu-ibu yang korban KDRT di situ, kita berjuang memberdayakan diri kita. Di situ nanti ada kelas menulis yang saya impikan, ada kelas jurnalis, kelas bekam, kelas kue-kue dan sebagainya. Itu mungkin baru sekarang mimpi, tapi insya Allah saya yakin semuanya dimulai dari mimpi. Ya, benar ya, Bu. Begitupun dengan Ibu menulis ya, artinya dengan segala keterbatasan yang ada, kondisi yang waktu itu sakit yang sangat luar biasa, tapi Allah memberikan jalan yang terbaik untuk Ibu Pipit. Ibu Pipit, kita akan ngobrol lagi mengenai tadi rumah singgah dan juga masih banyak buku-buku yang lain, tapi setelah yang satu ini ya. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya dan juga masih dengan Ibu Pipit Senja. Ibu, apa yang melatar belakangi Ibu benar-benar ingin mempunyai rumah singgah untuk perempuan, untuk para lansia juga ya. Pokoknya itu para perempuan lah khusus bagi saya. Jadi suatu saat saya mengalami korban kekerasan, layak terjadi kekerasan. Saya dengan kaki terpincang-pincang, saya bawa anak saya masih kecil, saya bingung saya mau kemana. Anak saya dua masih kecil, yang satu masih SD ya. Ini mesti saya gendong, kemana kita ya nak ya, kata saya, ngejemprak aja di pinggir jalan. Kemana gitu kita, ya nggak tahu mama maunya kemana, kata anak saya. Dari situ itu bagi saya jadi mimpi buruk ya. Setiap saat saya tiba-tiba, mungkin ketika saya sudah enakan, sekarang suasana anak-anak saya sudah mandiri, tetap itu bagi saya mimpi buruk. Mungkin di jalanan saya ada yang seperti itu lagi, seperti saya gitu ya. Harus ada nih yang tempat. Kalaupun ya untuk 60 apa 100 mungkin ya masuk gitu ke rumah itu 250 meter kan bisa, kalau dibangun sampai lantai 3 masuklah 100 orang. Itu aja, itu bagi saya itu mimpi yang kepengennya sebelum ajal saya tiba gitu. Semoga terwujud rumah singgah di Cimahi itu. Jadi emang di dasar itu juga ya, pengalaman sendiri yang begitu pedih-perihnya mengalami seperti itu. Saya tidak ingin ada perempuan lagi yang lain gitu yang mengalami hal yang lebih buruk dari saya.
Nah, ketika ibu menjalani proses yang memang akhirnya ibu harus berpisah gitu, bagaimana ibu menjelaskan ke anak-anak ibu menjadi orang tua tunggal? Itu sebetulnya kalau pisah secara resminya belum lama, 2 tahun yang lalu, tapi secara ininya sudah lama. Anak-anak sudah paham. Justru kalau kasus saya itu lain ya. Jadi sudah paham anak-anak, justru anak-anak yang setelah dewasa, mama sudahi. Mari mama nikmatin hidup ini, lebih bermanfaat untuk umat. Itu kasih saya seperti itu. Tapi di luar sana saya lihat teman-teman yang curhatan ke saya sampai punya grup yang curhatan ibu-ibu perempuan korban KDRT curhatan ke saya itu banyak sekali yang mereka bingung mau kemana. Ini mau kemana ini? Saya terbelit dengan utang, terbelit dengan janji pada anak-anak masih kecil, masih balita. Itu saya kepengen betul ya ada apa solusi. Mungkin itu juga menjadi salah satu inspirasi untuk Ibu Pipit menulis mengenai anak-anak, buku anak-anak ya. Iya, untuk menemani bahwa saya banyak juga karya saya anak-anak itu tidak punya bapak gitu. Bapaknya bukan yatim gitu. Nanti ibunya menjelaskan, oh bapak sedang pergi sana gitu. Itu seperti itu. Banyak buku saya seperti itu. Jadi emang ada pendidikan untuk kita sebagai perempuan yang memang mungkin menjadi orang tua tunggal, menjelaskan kepada anak-anak dengan kata-kata yang terindah buat mereka ya, supaya mereka juga akan tidak menjadi trauma. Rumah tangga orang tuaku tidak harmonis, aku jadi begini begitu ngaco. Itu bagi saya pembenaran yang harus kita ubah ya, itu mindset seperti itu. Tidak harus orang tua bercerai tidak harus bawa anak-anak aja lebur, tidak. Saya ingin buktikan bahwa anak-anak saya betul. Dan kita sebagai perempuan bisa untuk menjalani itu semua dengan segala terpaan yang sudah Ibu Pipit kita bisa berjuang. Dan di balik ini semua juga sampai usia sekarang Ibu Pipit 58 tahun. 58 tahun masih mengalami proses transfusi darah. Masih transfusi, kemudian komplikasi jantung juga ada komplikasi. Dokter bilang ini waspadai, ini jantungnya sudah mulai error, kemudian kena DM juga ya. Tapi saya bilang sudahlah, Allah yang memiliki nyawa saya, biar aja Allah ya. Dari semua perjalanan hidup yang Ibu hadapi, pelajaran apa yang paling terindah yang Ibu petik selama hidup ini? Yang terindah itu ketika saya melihat anak saya lulus misalnya, itu indah ya, ini bagi saya. Ketika saya kalau ke sekolah, orang-orang mungkin bolehlah mereka dengan mobil mewahnya, tapi saya kecukup jalan kaki, saya dari gang gitu, tapi saya dengan mereka prestasi mereka selalu ranking pertama dan masuk perguruan tinggi favorit, kedua-duanya di UI ya. Saya alhamdulillah, kalau boleh saya mengangkat dagu, saya bilang boleh mengangkat dagu, tapi saya sujud syukur pada Allah, saya alhamdulillah memiliki anaknya. Itu bagi saya hal yang terindah dalam hidup saya. Kemudian juga yang saya mengesankan adalah ketika murid saya yang dari TKW Hong Kong ya, baru migran Indonesia dari Hong Kong, dia karyanya itu menang ya di Bilik Sastra Award kami di RRI itu Voice of Indonesia, menang, kemudian diundang ke istana presiden dan dia ada di sana. Itu saya betul-betul nangis. Allahu Akbar. Saya akhirnya meskipun saya tidak diundang sana, saya bilang dia itu murid saya gitu. Itu saya bercucuran air mata. Allahu Akbar. Sebahagia sekali itu. Bagi saya itu prestasi anak didik Ibu ya. Itu saya. Kebanggaan bagi saya. Ya, karena bagaimanapun tadi jadilah perempuan yang kita bisa merekam jejak hidup ya. Karena dengan menulis kita bisa merubah peradaban. Peradaban yang mungkin selama ini banyak yang perempuan-perempuan di pinggiran yang merasa memang seperti tidak ada harapan, tidak berdaya gitu. Bisa kita ubah dengan buku, dengan kita menyelipkan di dalam buku-buku itu selalu kita selipkan hal-hal yang mencerahkan ya, mengajak solusi, ada berbagai solusi misalnya tentang KDR, solusinya ini dan sebagainya. Itu bisa kita melalui buku. Berarti dari umur 17 tahun sudah menulis dan sekarang sampai hari ini sudah ada 150. Yang bestseller yang mana? Sebetulnya untuk perempuan ya, perempuan ada berapa yang bestseller? Ada Cinta Dalam Sujudku, ada Jejak Cinta Sepila, yang menurut ukuran saya laris manis, digemari oleh, selalu ditanya, misalnya belum dicetak ulang pun mereka tanya. Kemudian ada Dalam Semesta Cinta, ada juga tentang thalassemia,
itu Kembang Lara, itu tentang khusus tentang thalassemia, itu selalu dicari-cari orang saya. Sampai hari ini. Ya, ada juga Tuhan Jangan Tinggalkan Aku. Ya. Kisah hidup adik saya yang sekarang tinggal di Belanda. Dia masuk ke negara Belanda, dia mengalami luar biasa juga perjuangan. Selalu dicari orang. Di Belanda ya? Ya, di Belanda. Dan dia masih adik kandung saya yang kedua. Masih survive hidup di Masih sana survive. bersama Suaminya yang orang Belanda sekarang. Nah, Warga negara sana, ketika mau masuk sini juga susah. Ya. Jadi dia terpaksa kami terpisah. Pelajaran apa yang Ibu selalu berikan kepada anak-anak Ibu? Ya, bahwa di dalam hidup ini kita harus berjuang. Itu jelas itu. Harus berjuang. Tidak bisa kita hanya leyeh-leyeh saja. Tidak bisa kita tidak peduli. Kita harus selalu care pada sesama. Kalau kita misalnya di rumah ini kita masih buka bersama dengan makanan yang enak, ingatlah di luar sana masih banyak. Itu harus saya tekan-tekan pada anak-anak. Ingat. Sebiji gitu nasi yang terbuang pun itu saya selalu ingatkan pada cucu saya, nak, di sana anak gajah tidak bisa makan loh. Gitu. Harus kita tekan gitu. Keprihatinan itu juga yang mendorong mereka agar selalu maju, mengubah pikiran mereka untuk selalu positif. Ibu Pipit, terima kasih banyak, sudah banyak pembelajaran yang saya dapatkan dari Ibu Pipit ya, mengenai rasa sakit Ibu yang sudah diderita dari umur 9 tahun, tapi Ibu mencoba untuk terapi dengan cara menulis. Ibu juga sekarang sudah berkeliling dunia tanpa sebuah mimpi yang sekarang ini bagaimana saya bisa, tapi saya menginjakan beberapa negara di Asia, bahkan sudah keliling semua 20 negara dan di Asia yang sudah Ibu datangi, dan itu memotivasi untuk para perempuan Indonesia terutama ya, untuk bisa benar-benar merubah peradaban hidup dengan menulis. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berbincang lagi. Ya, terima kasih Regina. Sahabat Zakat TV, demikianlah perbincangan saya dengan Ibu Pipit Senja, seorang wanita yang sangat tangguh di balik rasa sakitnya yang dideritanya dari umur 9 tahun, kurang lebih 50 tahun menderita penyakit thalassemia, tapi Ibu Pipit terus berjuang dan bahkan terus memotivasi kita perempuan yang berada di pinggiran untuk menjadi manusia atau perempuan yang lebih berdaya dan mempunyai harapan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan minggu depan kita akan ketemu lagi dengan tema dan juga narasumber yang sangat menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.